Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakwan dari kelas Tkom A angkatan 2024 dengan NIM 24021050011. Jadi kali ini saya akan membahas materi tentang deadlock pada mata kuliah sistem operasi. Deadlock adalah kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu untuk mendapatkan resource yang dibawa proses lain. Contohnya yaitu sistem mempunyai dua tape driver P1 dan P2 yang masing-masing membawa satu tape driver dan masing-masing memerlukan tape driver lainnya. Selanjutnya yaitu model sistem. Yang pertama jenis resource R1, R2, dan memory space. Yang kedua, setiap jenis resource RI mempunyai anggota W. Dan yang ketiga, setiap proses yang menggunakan resource melakukan hal request, use, dan release. Karakteristik deadlock. 4 penyebab deadlock yaitu yang pertama mutual exclusion, yang kedua hold and wait, yang ketiga no preemption, dan yang keempat yaitu circular wait. Selanjutnya metode penanganan. Yang pertama menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki deadlock state. Yang kedua mengizinkan sistem memasuki deadlock state dan kemudian dilakukan perbaikan. Dan yang ketiga mengabaikan permasalahan deadlock dan menganggap deadlock tidak pernah terjadi. Selanjutnya adalah safe state. Yang pertama, jika sebuah proses meminta resource yang tersedia, sistem harus melakukan pengalokasian apakah sistem masih dalam state safe. Yang kedua, sistem dalam state safe jika semua proses dalam kondisi aman. Dan yang ketiga, dikatakan aman jika semua resource yang diminta P masih terpenuhi dengan semua resource yang tersedia. Jika resource yang diperlukan P tidak segera tersedia, maka P dapat menunggu sampai semua P selesai. Selanjutnya yaitu pengabaian deadlock. Sistem harus mempunyai tambahan informasi sebelumnya. Yang pertama, model yang sederhana dan berguna. Setiap proses perlu mendeklarasikan jumlah maksimal setiap jenis resource yang dibutuhkan. Yang kedua, algoritma deadlock avoidance secara dinamis menguji state dari resource allocation untuk menjamin tidak pernah terjadi kondisi circular wait. Dan yang ketiga, state dari resource allocation ditentukan dengan jumlah resource yang tersedia dan yang dialokasikan dan jumlah maksimal kebutuhan proses. Selanjutnya yaitu pencegahan deadlock. Yang pertama no preemption. Yang kedua circular wait, yaitu memperlakukan pemesanan terlebih dahulu untuk total resource yang dibutuhkan. Yang ketiga mutual exclusion, yaitu tidak tersedia resource yang dapat digunakan. Yang keempat, sebelum eksekusi, proses perlu meminta dan mengalokasikan semua resource. Yang kelima hold on wait, yaitu menjamin ketika sebuah proses meminta resource. Dan yang keenam yaitu utilitas resource menjadi rendah, kemungkinan starvation. Selanjutnya yaitu pendeteksian deadlock. Yang pertama mengizinkan sistem memasuki deadlock state. Yang kedua algoritma deteksi, dan yang ketiga skema perbaikan. Selanjutnya perbaikan dari deadlock. Yang pertama menghentikan semua proses. Yang kedua menghentikan satu persatu proses. Yang ketiga menghentikan satu demi satu proses. Yang keempat prioritas proses. Yang kelima beberapa proses yang dihentikan. Yang keenam resource yang dipenuhi. Dan yang ketujuh yaitu resource yang digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.